Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode mata kuliah MSIM 4401. Di mana pada tugas ke-1 kali ini diminta untuk soal nomor 1, buatlah dalam program TypeScript dengan perulangan nilai 1-100 dengan operasi perulangan sebagai berikut, di mana perulangan 10 pertama menampilkan nilai ganjil, kedua nilai genap, terus sampai 100. Kemudian setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Contoh, misalkan perulangan perulangan 10 ke 1, 13579 dan ada jumlahnya. Perulangan kedua, ketiga dan seterusnya. Sertakan source code sama pengumpulan tugas teks bukan gambar. Oke. Untuk sebelumnya saya sudah membuat di satu folder ini, yaitu tugas 1_kode. Di sini saya sudah membuatnya. Kita tinggal buka saja di sini. Nah, di sini saya sudah membuat dua fungsi ya. Yang pertama fungsi perulangan ke, sama yang kedua ganjil genap. Nah, di sini fungsi perulangannya saya tulis dengan menggunakan arrow function ya. Keduanya ini menggunakan arrow function. Terus di sini saya memanggil fungsi dari perulangan ke untuk kemudian nanti dikeluarkan nilainya. Kita coba untuk membuat ininya ya, hasilnya. Buat perintah untuk menjalankannya menggunakan node. Terus kita ikuti dengan nama filenya, yaitu tugas11.ts. Kita enter. Dan maka hasilnya akan terlihat seperti pada layar ya. Di sini dia menampilkan 13579 dengan jumlahnya 25, terus ini kemudian 80 dan seterusnya. Oke, oh ya, sebelumnya di sini ketinggalan ya, console.log perulangan 10 ke i. Nah, di sini kita clear dan kita jalankan kembali. Nah, dia akan menampilkan perulangan ke 10, perulangan 10 ke 1, 2 dan sampai ke 10. Oke. Nah, saya akan menjelaskan proses pembuatan atau cara kerja dari fungsi-fungsi ini. Untuk itu sebelumnya saya akan copy dulu ya, saya akan terangkan melalui JS Doodle, jadi bisa dibuat online dan ini tidak harus ngekonsol satu-satu, jadi kita tinggal execute saja. Oke, di sini seperti ini ya. Terus kita akan bahas. Untuk pertama saya membuat cons perulangan ke ini digunakan untuk melooping dari atau mengulangi sebanyak perulangan 10 ini. Jadi yang ini kita ini contohkan saja ya. Kita komen dulu. Kita jalankan. Oke, di sini harusnya dimatiin juga ya. Kita execute. Oke, di sini terlihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, di sini maksudnya for ini tuh untuk melooping, di mana kita definisikan dulu untuk variabel pertamanya yaitu let i. Kenapa pakai let? Karena variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan diubah. Lalu kita jadikan 1 karena kita mulai dari angka 1. Kemudian di sini kondisi kedua, di mana ketika i kurang dari sama dengan 10, maka dia akan increment. Increment ini i++ ini berguna untuk menaikkan angkanya. Misalkan dia ini 1, terus 1 kurang dari sama dengan 10 atau tidak. Kalau misalkan masih di bawah 10 atau sama dengan 10,
dia akan masuk ke kondisi yang ini. Lalu ketika masuk kondisi ini, dia akan ditambah, I-nya akan ditambah 1 yang membuat variabel I ini akan menjadi 2. Begitu terus sampai dia menjadi I-nya menjadi 10. Ketika sudah menjadi 10, kurang dari sama dengan 10, dia kondisi ini akan berhenti. Kemudian di sini saya membuat fungsi kedua, yaitu ganjil genap, di mana untuk menyimpan kondisi-kondisi nilai angka ganjil dan genap. Di sini saya membuat dengan arrow function seperti yang sebelumnya disebutkan. Terus di sini ada parameter. Parameter ini dengan nama nilai perulangan. Saya membuat ini sebenarnya bisa dijadiin satu fungsi, tapi saya lebih enak seperti ini ya. Jadi for pertama itu hanya untuk melooping atau mengulangi ini yang 1 sampai 10, dan sisanya itu yang lebih kompleks lah bisa dibilang. Pertama saya membuat ganjil genap. Ini nilai awal, kita buat definisi variabelnya nilai awal, yaitu sebagai nilai awal dari si fungsi yang nantinya akan dicari ganjil dan genapnya. Nilai perulangan, misalkan nilai perulangan diambil dari ganjil genap ini, dimasukkan ke dalam parameter I ini, dimasukkan ke parameter ganjil genap, dan nanti nilai perulangan itu akan terisi dari nilai I yang dari perulangan ke. Sehingga misalkan nilai perulangan ini 1 dikali 10, maka jadinya 10 dikurangi 9, maka jadinya 1. Jika kita ingin coba, kita ini matikan dulu. Oke, kita konsol saja. Console.log nilai perulangan. Nilai awal ya harusnya. Nilai awal. Di sini kita eksekusi saja. Oke, di sini terlihat ya nilai 1, 11, 12, 31, 41. Jadi nilai awal ini tuh menandakan perulangan awal dari perulangan per 10 ya. Ini perulangan pertama dari 10 itu 1, kemudian perulangan kedua dari 10 itu 11, 21, dan seterusnya sampai 91 itu. Terus kemudian kita coba matiin dulu. Terus yang kedua saya akan menjelaskan yang nilai akhir. Ini juga sama, konsepnya sama nilai awal, tapi ini nilai akhir, dimana nilai perulangan dikali 10, yaitu misalkan 1 berarti dikali 10 berarti 10, berarti si nilai akhirnya tuh akan 10. Nah di sini dikurangi 9 karena ingin mendapatkan nilai awal, oleh karena itu dikurangi 9. Jika kita di konsol lagi, kita membuatnya dengan nilai akhir, kita execute. Oke, nilainya akan bernilai nilai akhir 10, 20 per 10 ya, per 10. Sudah seperti itu. Kita lanjut. Di sini saya mendefinisikan variabel bernama jumlah. Dia itu nilai defaultnya itu 0 ya. Jadi jumlahnya 0, terus kita masuk ke for. Nah, di for kedua ini digunakan untuk pembagian atau membagi mana ganjil, mana genap. Dan di sini seperti sebelumnya, let I itu didefinisikan dengan nilai defaultnya nilai awal, yaitu 1 tadi ya. Terus I kurang dari sama dengan nilai akhir, berarti 10, misalkan 10, berarti 1 kurang dari sama dengan 10, I naik. Lalu di sini, di dalam sini ada kondisi untuk mengecek apakah dia ganjil atau genap. Jadi di sini ada nilai perulangan. Ini simbol modulus atau reminder. Terus ini 2 disama dengan 1.
Nah, di sini modulus 2 itu sama dengan nilai sisa dari pembagian. Kalau misalkan nilai perulangan ini 1, modulus 2, berarti dia itu hasilnya 1. Kenapa 1? Karena kita umpamakan reminder ini pembagian terus bisa dikali ya. Misalkan 2 hasilnya dibagi 2, misalkan 2 dikali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi misalkan kalau nilai perulangan modulus 2 ini ada sisanya, maka dia dianggap kategorinya sebagai ganjil. Terus misalkan yang kedua, else if nilai perulangan dibagi 2. Misalkan kita 4 modulus 2. Berarti kalau misalkan diubah jadi perkalian, berapa kali 2 yang mendekati 4? Berarti kan 2 kali 2, 4. Terus hasil dari perkalian itu dikurangi dengan nilai perulangan. Misalkan nilainya 4 tadi, dikurangi dengan 4, maka hasilnya 0. Maka di JavaScript atau di TypeScript ini disamakan nilainya. Ini pembanding atau biar persetaraan apakah dia nilai perulangan modulus 2 ini sama dengan 0 atau tidak. Itu. Ini untuk nilai perulangan di mana buat 1 sampai 10 tadi. Dan ini i modulus 2 sama dengan 0. Kalau misalkan nilai perulangannya sama-sama true, maka dia akan masuk ke sini. Dan ini digunakan operator ketika salah duanya itu harus true. Jadi sisi kiri true, sisi kanan true. Kalau salah satu ada yang false, maka dia hasilnya akan false. Dengan begitu dia akan masuk ke sini. Lalu di sini saya buat console log i. Ini digunakan untuk mengeluarkan nilai tadi yang sudah di looping di sini ya. Apakah dia ganjil atau genap? Kalau ganjil dia akan masukkan ke sini. Kalau genap dia akan masuk ke sini. Lalu jumlah ini plus sama dengan i. Maksudnya jumlah sama dengan jumlah ditambah i. Jadi misalkan jumlahnya 0. Terus ditambah i itu misalkan 1, maka jumlah akan jadi 1. Terus nanti di looping lagi sampai benar-benar nilainya didapatkan semua ya. Kemudian di sini ada console log lagi buat pembatas, dan di sini ada jumlah titik 2 jumlah, dan ini n merupakan enter. Nah, di sini juga bisa ditulis menjadi seperti ini. Dia pakai backtick lalu diikuti expression seperti ini, baru seperti ini. Itu bisa. Cuma saya lebih prefer pakai yang ini. Tinggal pakai koma sudah. Lalu kita panggil, setelah itu ganjil genap dipanggil di perulangan, terus dipanggil ke di sini di luar sebagai fungsi ya. Jadi harus menggunakan kurung buka kurung tutup seperti ini. Lalu kalau misalkan kita jalankan kembali, maka output yang kita inginkan sudah ada seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk nomor 1 kali ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk di nomor 2. Diminta untuk membuat perulangan di TypeScript dengan nilai 1 sampai 20, di mana awal perulangan ini 2 angka di belakang NIM Anda. Jadi NIM saya sendiri itu ini ya, belakangnya 13. Lalu di sini belakang berarti awal perulangannya yaitu 13, dan ketentuan untuk penggunaan loopingnya itu menggunakan while loop, yaitu karena 13 itu ganjil. Oke, gitu ya. Di sini saya sudah membuat sebelumnya tugas 1.2.ts. Kita buka saja. Di sini sudah terbuat ya di sini. Oh ya, sebelumnya ini kalau TypeScript dan JavaScript itu sebenarnya sama ya. Cuma yang membedakan mereka itu kalau TypeScript ini lebih strict dalam hal tipe. Jadi kalau misalkan variabel let ini diisi selain bukan number atau nomor,
dia nggak bisa, dia bakalan error karena di sini dia udah di define sebelumnya sebagai number atau tipe dari variabel ini hanya bisa dipakai untuk menyimpan number. Oke, di sini saya menggunakan while, udah kita coba dan disclaimer dulu ya untuk penjalanan jika TypeScript ini menggunakan tipe, maka dia tidak bisa langsung menggunakan node lalu tugas 2. Ini nggak bisa karena akan error. Yaitu caranya kita menggunakan tsc lalu diikuti nama tugasnya. Ini tugas 1, 2. Kita enter. Oke, di sini sudah selesai, tidak terjalankan ya, tapi dia membuat file baru yaitu namanya JS. Kenapa? Karena di terminal sendiri TypeScript itu tidak bisa dijalankan langsung. Jadi dia akan dikompil dulu dengan perintah tsc, dikompil dulu lalu diubah ke JavaScript. Oleh karena itu kita mendapatkan file baru bernama tugas 12 JS. Oleh karena itu kita baru bisa menjalankannya seperti ini. JS node baru bisa dijalankan. Tapi jika ingin langsung juga bisa, cuma agak sedikit ribet. Ya, ts dandan node tugas 2 JS. Ini bisa langsung dijalankan. Jadi seperti ini. Begitu. Ini sudah jalan ya untuk perulangannya 13 sampai 20. Dan untuk penjelasannya sendiri seperti nomor 1 saya akan taruh di ini ya, menggunakan JS Doodle untuk bisa di-share nantinya. Kita jalankan dulu. Nah, di sini sudah jalan ya. Kalau menggunakan compiler online kayak gini, kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal tsc kayak seperti itu ya. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, saya membuat nilai awal, variabel nilai awal yang bertipe number dengan value 13. Dibuat lagi nilai akhir bertipe number juga dengan value 20. Nah, di sini perulangan while digunakan itu kurang lebih sama seperti loop, akan tetapi dia akan terus melooping atau melakukan perulangan jika kondisi di dalam ini selalu true atau selalu terpenuhi. Di sini karena nilai awal itu 13 dan nilai akhir itu 20 dan menggunakan operator kurang dari sama dengan. Jadi jika nilai awal sudah sama dengan nilai akhir, maka dia akan berhenti. Di sini saya keluarkan console log nilai awal karena memang nilai awal yang akan terus naik. Di sini di nilai awal increment. Jadi ketika while-nya berjalan, nilai awalnya akan terus menaik. Misalkan 1 masuk, terus dia dikeluarkan dan dia ditambahkan 1, jadi 2. Terus berulang sampai 20. Begitu cara kerjanya. Jadi akan memunculkan ini di konsol. Begitu. Mungkin itu saja untuk di nomor 2 ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Di sini diminta tampilkan nilai 1 sampai 50 di web dengan menggunakan Vue.js looping. Sertakan source code. Di sini saya sebelumnya sudah membuat program HTML-nya. Untuk Vue di sini tugas 1, 3 kita buka saja. Di sini saya sudah membuatnya. Kita coba jalankan dulu. Kita buka Chrome, lalu kita buka lagi. Di sini saya menggunakan live server ya. Jadi ketika diklik, dia akan membuka secara otomatis tampilan Vue ini. Jadi ini sudah dibuat 1 sampai 50. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari
HTML foo ini. Oke, pertama kali saya mengimport atau memasukkan doctype HTML, di mana tag doctype HTML ini menandakan bahwa file ini merupakan file dokumen bertipe HTML, atau biar browser bisa mengetahui bahwa ini merupakan dokumen HTML. Kemudian di sini tag HTML length ID ini tuh language, atau yang HTML ini mengandung bahasa Indonesia, dimana ID itu kode dari Indonesia. Kemudian head sendiri itu digunakan untuk menyimpan seperti title dan script, dimana title ini untuk tampilan ini ya, webnya, untuk di bagian ini headingnya. Jadi di sini namanya Vue.js looping, jadi nama page-nya di situ sama Vue.js looping. Kemudian di script ini merupakan library CDN dari Vue.js, yang mana Vue-nya merupakan versi 3 dan ini versi terbaru. Kemudian lanjut di sini body. Di sini body itu untuk menaruh semua logic, terus style juga bisa, terus HTML-nya lebih ke tampilan seperti ini. Di sini H1 seperti yang dilihat tadi ya, looping 1 sampai 50 dengan Vue.js. Lalu kemudian di sini ada div. Kita bahas dulu dari script ya. Di script ini untuk menyimpan semua komponen logika atau JavaScript di sini, di dalam script ini. Lalu kemudian di sini const create app ref sama dengan foo ini tuh merupakan komponen-komponen yang dimiliki Vue, di mana create app ini digunakan untuk membuat aplikasi atau membuat Vue-nya sendiri pada HTML ini di sini. Kemudian ref sendiri ini untuk membuat data reaktif atau variabelnya dapat berubah. Variabelnya dapat berubah sesuai dengan perubahan data yang ada di sini. Nah, di sini tuh setup sendiri ini merupakan komponen atau function yang pertama kali Vue render. Jadi misalkan HTML ini dijalankan, maka ini akan pertama kali yang di render. Kemudian di dalamnya di sini ada variabel, atau lebih di Vue ini disebut data reaktif. Kalau di JavaScript itu mirip useState. Jadi state untuk menyimpan value yang nantinya bisa berubah-berubah. Kemudian kedua, saya menambahkan item list. Di sini menggunakan ref yang tadi buat membuat data reaktif, di mana nanti saat for ini dia masuk ke ref ini. Kemudian di sini for loop ya, seperti sebelum-sebelumnya. Ini akan melooping sampai kurang dari sama dengan 50. Terus di sini item list.value. Nah, item list.value ini merupakan bagian dari ini ya, yang ini. Nah, value ini dapat dari ref sendiri. Karena jika kita menggunakan data reaktif di Vue, ini harus menggunakan value. Seperti pada ini ya, seperti pada dokumen yang ada di Vue di sini. Jadi dia kalau misalkan pakai count ref 0, maka dia harus memakai count.value. Di sini text argument to value, jadi harus bawa value. Kemudian di sini push, ini metode untuk memasukkan nilai ke dalam suatu ini ya, variabel, di mana ini i akan dipush ke dalam item list.value ini. Kemudian di sini ada return. Return ini digunakan untuk mengembalikan nilai ke tampilan HTML yang di sini. Jadi di sini nilai ini akan dikeluarkan dan bisa ditangkap oleh komponen yang ada di sini. Kemudian
Item list juga sama, bisa dipanggil di situ. Kemudian di sini ada dot mount hashtag app. Ini maksudnya untuk memasangkan logika ini ke hashtag app. Hashtag app ini merupakan ID app, dimana jika kita ingin mendapatkan logika ini ke dalam suatu div, maka dia di div ini harus ditambahkan ID app, harus sama ini. Tinggal kalau ID itu pakai hashtag, kalau class name itu pakai titik. Lalu di sini biar ketika ini dipasangkan ke app, maka div ini akan menerima aplikasi atau kondisi yang ada di dalam script ini atau create app ini. Kemudian di sini ada tagly. Tagly ini untuk membuat list. Terus atribut for ini digunakan untuk membuat loopingan yang ada dari foo-nya. Kemudian di sini ada key itu untuk indexing untuk setiap item biar sesuai urutannya gitu. Terus di sini item untuk mengeluarkan nilai dari si item list ini. Nah, di sini ada di penulisannya bisa item aja atau pakai kurung buka, kurung tutup, koma, index. Index ini biasanya dipakai untuk key. Terus item ini diambil dari item list, in item list. Jadi dianggap ini bebas mau apa aja, tapi saya memilih untuk item. Jadi nanti data-data yang ada di dalam item list ini akan diubah namanya menjadi item. Dan nantinya item ini akan di render di sini menggunakan kurung kurawal double terus item. Kemudian saat dijalankan dia akan tampil seperti ini. Ini list, yang titik ini list, yang ini hasil dari loopingan dari foo itu. Nah, kenapa di sini dibuat looping? Sebenarnya bisa saja langsung kita membuat array. Di dalam array ini diisi 1, 2 sampai 50, cuma itu pasti terlalu lama dan banyak ya, terlalu membuat repot. Jadi saya menggunakan for looping ini JavaScript. Jadi nanti dia di push ke item list. Nah, nanti di item list ini tinggal foo di sini v4 ini ngelooping dengan cara foo sendiri, yang berarti di foo sendiri ini bakalan di looping gitu, nanti dikeluarkan dari item ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di ketiga soal tadi, yang 1, 2, dan 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.